Aduh, seneng banget buat kesempatannya. Terima kasih banyak Bro Andreas, juga Siska, dan juga semua teman-teman dari komunitas Sahabat Yesus ya. Senang sekali. Ini pertama kalinya Kak Randy boleh melayani teman-teman semua. Dan senang banget walaupun kita berjumpa secara online, tapi aku percaya tidak mengurangi sukacita ataupun damai sejahtera kita ya, untuk sama-sama bisa berfellowship, bisa memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kak Randy ini dikasih tema tentang pemberesan hati yang pahit ya. Ini tentunya adalah sebuah tema yang gampang-gampang susah, karena gampang dikhotbahinnya, tapi susah dipraktekinnya ya. Seringkali ketika kita sudah tahu teorinya bahwa pengampunan itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita, tapi kadang di dalam perjalanannya tidak mudah bagi kita untuk mengampuni ya. Apalagi kalau aku perhatikan di sini mayoritas isinya adalah perempuan ya. Isinya adalah perempuan dan kecenderungannya perempuan itu kan lebih banyak pakai perasaan ya, umumnya seperti itu. Laki-laki pakai logika. Jadi kalau bicara soal pengampunan biasanya perempuan selalu akan mengalami kesulitan, lebih mengalami kesulitan daripada cowok gitu ya, karena cowok ini umumnya ya, nggak semua, tapi kadang cowok itu cuek, bodoh amat gitu kan, terus kadang dia berpikir pakai logika, apa untungnya buat gua kalau gua benci sama orang ini kayak gitu. Tapi kadang buat perempuan itu karena memang umumnya dominan di perasaan, maka yang terjadi adalah mengampuni itu adalah hal yang cukup complicated ya, apalagi baru kenal cowok, terus deket, terus tiba-tiba di ghosting gitu ya, itu sakit hati pasti kan. Apalagi kalau udah kenal lama, pacaran, terus ditinggal gitu ya, selingkuh atau hal-hal lain, dan pastinya itu akan sangat menyakitkan buat hati kita gitu ya. Nah, makanya aku percaya tema ini pun sangat relevan dengan setiap kita ya. Sekali lagi bukan cuma buat yang cewek, tapi cowok pun juga seringkali mengalami kesulitan dalam hal mengampuni ya. Makanya tema ini bagus banget Bro Andreas, thank you Siska ya, pemberesan hati yang pahit gitu kan. Karena hati yang pahit adalah sesuatu yang nggak akan bikin kita bergerak jauh. Kita nggak akan kemana-mana kalau hati kita terus dikuasai oleh kepahitan. Makanya penting bagi kita untuk belajar melepaskan pengampunan, belajar untuk hidup bersih, hidup terbebas dari yang namanya kebencian kayak gitu di dalam hati kita ya. Dan kita tahu di dalam Alkitab dan kita menemukan dalam kekristenan bahwa pengampunan itu merupakan sebuah hal yang sangat mendasar teman-teman. Ya boleh dikatakan hal yang sangat fundamental sebagai seorang percaya. Makanya kalau kita lihat lambang kekristenan itu bukan 5 roti atau 2 ikan ya, melambangkan berkat dan penyediaan Tuhan. Bukan juga merpati ya, lambang Roh Kudus mungkin. Tapi yang menarik lambang kekristenan itu kan salib ya. Ada simbol dari kekristenan yang menjadi simbol universal bagi semua orang percaya yang ada di dunia, yaitu salib. Kenapa salib? Karena salib itu melambangkan betapa Allah itu begitu mengasihi manusia. Betapa Allah itu begitu mengasihi manusia sehingga segala dosa dan pelanggaran yang manusia buat itu diampuni melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Ya, makanya ketika kita bicara soal keadilan Allah, bahwa setiap orang yang berdosa itu harus dihukum, upah dosa ialah maut. Maka di dalam keadilannya Allah tidak bisa serta-merta mengampuni manusia begitu saja. Ya, misalkan waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, terus Tuhan bilang udah nggak ada yang lihat ini kan, karena manusia cuma ada kamu berdua kan, Adam dan Hawa. Jadi itu buah dibuang aja, anggap aja nggak pernah terjadi apa-apa ya. Aku ampunin kamu saat itu juga. Nah di dalam tindakan seperti itu tentunya integritas Allah sebagai Allah yang adil itu terganggu teman-teman. Tidak bisa Allah melanggar kekudusannya sendiri.
Ya, sehingga barang siapa berdosa ia harus dihukum. Ada konsekuensi atas kesalahan seseorang, ya, dan itulah keadilan Allah. Dan bicara tentang salib adalah ketika keadilan Allah itu justru dipuaskan oleh Yesus Kristus yang melambangkan juga adalah kasih Allah bagi setiap manusia. Ya, jadi setiap manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, upah dosa ialah maut, itulah keadilan Allah, tapi di dalam kasihnya justru Yesus yang menggantikan manusia yang harusnya terhukum, manusia yang harusnya tersalib, manusia yang harusnya binasa, tapi Yesus memilih untuk mati di kayu salib, menggantikan setiap kita manusia berdosa, teman-teman. Ya, ini sebuah kabar sukacita. Ya, karena tanpa adanya pengampunan dosa yang Kristus kerjakan di kayu salib, maka hidup kita itu menjadi sia-sia. Ya, dan kita sedang menuju kepada kebinasaan kekal, keterpisahan dengan Allah Bapa untuk selama-lamanya. Namun justru kita bersyukur, Injil, good news itu bicara tentang Allah yang lebih dulu mengasihi kita, Allah yang lebih dulu mengampuni kita sehingga kita yang seharusnya binasa, Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan Yesus Kristus putranya yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, teman-teman, amal, perbuatan baik, kesalehan kita itu tidak bisa menyelamatkan, ya. Itu sesuatu yang sia-sia di hadapan Tuhan ketika kita berusaha untuk memperoleh pengampunan dosa lewat perbuatan baik. Ya, makanya kita mesti merenungkan lebih jauh lagi, teman-teman. Seberapa jauh sih perbuatan baik, kesalehan, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan itu bisa untuk menyelamatkan dan menghapuskan dosa kita. Semakin Karendi renungkan di dalam hidup Karendi bahwa memang pada akhirnya Karendi nggak bisa bergantung kepada perbuatan baik kita. Karena manusia yang terbatas ini seringkali roh penurut tetapi daging lemah, yang kita pengen lakukan adalah hal yang baik, tapi kata Paulus justru yang jahat yang aku lakukan. Justru hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan rohku, itu yang aku lakukan. Dan semakin kesini Karendi semakin sadar bahwa kalau bukan karena kasih karunia, kalau bukan karena pengorbanan Kristus, maka tidak ada seorang pun yang bisa berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita semakin menghayati, kita semakin merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita, itu yang akan membuat kita penuh dengan kasih Tuhan. Ya, sehingga apa? Pengampunan pun itu menjadi hal yang bisa kita lakukan. Ya, walaupun tadi Karen dibilang di awal, susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Ya, ngomongnya gampang, tapi prakteknya memang perlu effort, perlu perjuangan, teman-teman. Nah, hari ini Karen akan bahas mengenai 3 poin. Ya, apa sih hubungannya antara pengampunan yang Kristus kerjakan di kayu salib itu dengan kita? Ya, dalam hal membereskan hati yang pahit. Ya, apa hubungannya antara pengorbanan Kristus dengan kita mengampuni sesama kita yang berdosa terhadap kita? Ya, ada 3 poin yang Karendi mau bagikan, dan aku bersyukur tadi pilihan lagu yang Bro Andreas sudah lakukan, ya, sudah nyanyikan buat setiap kita, itu menjadi sebuah jembatan yang sangat pas untuk Karendi masuk kepada pembahasan 3 poin ini. Ya, ada 3 poin, teman-teman. Yang pertama bicara tentang ini. Mengampuni sesama itu karena Allah yang lebih dahulu mengampuni kita. Ya, itu poin pertama. Mengampuni sesama itu karena Allah yang lebih dahulu mengampuni kita. Makanya lagu tadi yang kita nyanyikan bahwa kita mengasihi karena Yesus yang lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengampuni karena Yesus yang lebih dahulu mengampuni kita. Biarlah itu yang menjadi tujuan atau motivasi kita ketika kita mengampuni, teman-teman. Karena beberapa kali Karendi juga pernah dengar, karena mungkin saking manusia itu susah ya untuk mengampuni. Akhirnya ada aja yang bilang bahwa kita mengampuni supaya pintu berkat itu tidak tertutup buat kita. Ada yang bilang seperti itu. Kita yang mengampuni supaya kita tidak masuk neraka. Gitu. Jadi ada iming-iming yang lain berupa berkat, ya, berkat materi. Kalau kita nggak ngampuni nanti kita rezekinya terhambat, gitu ya. Di sisi lain juga ditakut-takutin, kita mengampuni supaya dihindarkan dari
api neraka, teman-teman. Tapi satu hal yang membedakan kekristenan dengan agama mengiming-imingi manusia dengan berkat dan juga mengintimidasi dengan api neraka. Tapi kekristenan beda. Kekristenan bicara tentang Allah yang lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita nggak perlu lagi diiming-imingi dengan pintu berkat yang akan dibukakan ataupun ditakut-takutin dengan api neraka. Tapi kita udah lebih dulu menerima kasih itu dari Tuhan. Amin. Ya, sehingga kalau kita udah terima, kita bisa kasih. Kita nggak bisa kasih sesuatu yang belum kita terima, benar ya? Kalau kita punya uang, kita bisa nolong orang pakai uang kita. Tapi kalau dalam keadaan kita nggak punya uang sama sekali, apa yang bisa kita kasih buat orang lain? Pun dengan pengampunan, pun dengan kasih, kalau kita nggak punya kasih Tuhan, kalau kita nggak punya pengampunannya Tuhan, maka mustahil kita bisa memberikan kasih itu kepada orang lain. Kita mustahil untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Ya, sehingga satu hal yang kita bisa pelajari salah satunya dari isi doa Bapa kami, teman-teman. Ya, kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6 ayat 12. Ya, ini adalah isi dari doa Bapa kami. Dan kalau teman-teman perhatikan, doa Bapa kami ini adalah salah satu doa yang cukup menantang ya, dan cukup membahayakan buat setiap kita. Kenapa? Karena coba kita perhatikan isinya ya. Di situ dikatakan di ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengan kata lain teman-teman, ketika kita mendoakan kalimat doa ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengan kata lain, sebanyak kami mengampuni orang, sebanyak itu pula Tuhan mengampuni kami. Kalau kami sedikit mengampuni orang, maka sedikit pula Tuhan mengampuni kami. Kalau kami tidak mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami, maka kami pun, Tuhan pun tidak perlu mengampuni kami. Wow, bukankah ini sebuah doa yang berbahaya, teman-teman ya? Nah, tapi kita lihat lagi coba di ayat 14 dan ayat 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ini kan tadi melengkapi ya apa yang telah kita baca di ayat ke-12. Jadi menarik kalau doa Bapa kami diakhiri dengan amin di ayat ke-13, tapi ternyata ada catatan kaki, ada footnote-nya. Dan ini semakin menekankan, mengkonfirmasi apa yang ditulis di ayat 12, yaitu tentang pengampunan. Artinya pengampunan itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita, teman-teman. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, ya, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat terhadapmu. Dan Yesus nggak cuma berhenti sampai kepada mengajar, tapi dia benar-benar menghidupinya. Buktinya ketika Yesus tergantung di kayu salib, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, jelas kita punya teladan, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi isi doa Bapa kami bukan cuma sekedar kata-kata indah dari Yesus, tapi Yesus sendiri menghidupi doa yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Nah, tapi mungkin kita bisa salah paham, teman-teman, ketika kita baca ayat ini, terus kita bilang, tuh kan, pengampunan Tuhan kan bersyarat. Kalau kita nggak mengampuni terlebih dahulu, ya kita nggak akan diampuni. Tapi ingat teman-teman, kalau baca Alkitab kita nggak boleh ambil cuma satu bagian saja. Tapi kita harus melihat secara keseluruhan. Misalkan kita bicara soal tema pengampunan. Apa saja sih yang Alkitab katakan mengenai pengampunan? Karena kalau kita cuma cuplik di bagian yang ini, kalau kita cuma ambil di bagian yang ini, maka kita akan bisa saja menarik kesimpulan bahwa pengampunan itu bicara tentang kita yang lebih dahulu mengambil inisiatif. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Benar ya, kalau kita cuma baca di bagian ini. Tapi kita harus baca bagian-bagian lain secara utuh, teman-teman. Dan kita juga akan menemukan salah satunya di Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan yang Yesus juga ajarkan kepada murid-muridnya. Yuk kita baca Matius pasal yang ke-18
ayat yang ke-21 sampai 35. Ya, dimulai dengan percakapan antara Yesus dengan Petrus, ya, murid yang paling vokal, pemimpin daripada 12 murid yang lain, 11 murid yang lain, ya. Di situ ayat 21 berkata seperti ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Wow, ini sebuah statement yang luar biasa ya teman-teman. Angka 7 itu angka sempurna ya di kalangan orang Yahudi. Dan batas pengampunan di kalangan orang Yahudi itu nggak sampai 7 kali teman-teman. Tapi di sini tiba-tiba Petrus dengan inisiatifnya bilang, "Berapa kali kami harus mengampuni sesama kami yang berdosa Tuhan? 7 kali ya?" Wah, itu angka yang bagus, angka yang sempurna. Tapi yang menarik apa jawaban Yesus? Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ya, bukan artinya 49, selesai 49 terus bebas untuk tidak mengampuni ya teman-teman. Tapi bicara tentang pengampunan yang terus-menerus, pengampunan yang tidak terbatas teman-teman di dalam kehidupan kita. Lalu Yesus memberikan perumpamaan, ayat 23. "Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta." Teman-teman kalau mau dihitung, Karendi lupa hitung-hitungannya seperti apa ya. Cuma yang jelas gaji seorang pegawai, seorang buruh di dalam kehidupannya sampai ribuan tahun pun itu tidak akan bisa membayar 10.000 talenta, teman-teman. Jadi 10.000 talenta ini adalah sebuah nominal yang sangat besar yang tidak mungkin dibayarkan bahkan sampai ribuan tahun sekalipun. Nah, ayat 25, "Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya," yang nggak mungkin lah ya, hutangnya terlalu banyak. Raja itu memerintahkan, ayat 25 ya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. "Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.'" Ayat 27, ini yang perlu kita garis bawain teman-teman. "Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya." Jadi 10.000 talenta dibandingkan 100 dinar itu nggak ada apa-apanya teman-teman. Sangat berbeda jauh nominalnya. Tentunya jauh lebih besar yang 10.000 talenta ya dibandingkan 100 dinar. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba ini? Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Ya, reaksinya sama persis, responnya sama persis seperti hamba tadi yang dilunasi 10.000 talenta. Tapi apa? Respon, reaksi dari sang hamba ternyata berbeda dari tuan yang telah menghapuskan hutangnya tersebut. Ayat 30. "Tetapi ia menolak untuk melunaskan hutang dari sahabatnya itu, dari kawannya itu, dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Ya, jadi teman-teman lihat konteksnya jelas. Kalau ada perkataan, ada kalimat di doa Bapa kami yang seakan-akan pengampunan itu adalah sebuah inisiatif dari kita, tapi lihat konteks di Matius pasal 18 ini, bahwa ternyata kenapa Tuhan menuntut kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Karena Allah yang telah lebih dulu mengampuni, yang lebih dahulu melunasi segala hutang kita yang tidak terbayarkan itu. Sehingga pengampunan itu adalah respon
pengampunan itu adalah akibat dari Allah yang lebih dahulu mengampuni kita. Amin. Kita mengampuni karena Allah yang lebih dahulu mengampuni kita. Respon, reaksi kita, akibat dari kasih Allah yang lebih dahulu dicurahkan di dalam kehidupan kita. Amin teman-teman, itu yang pertama. Karena tanpa ini, percayalah, pengampunan itu absurd. Tanpa Allah yang lebih dahulu mengampuni kita, absurd banget. Mengampuni orang yang telah menyakiti kita, gimana caranya teman-teman? Nggak mungkin. Ya, makanya poin nomor 1 ini menjadi fondasi. Kita mengampuni karena Allah lebih dahulu mengampuni kita. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, mengampuni sesama itu bukan karena mereka layak mendapatkan pengampunan dari kita. Namun mengampuni itu demi kebaikanmu sendiri. Ya, saya ulang lagi ya. Mengampuni sesama itu bukan karena sesama kita itu layak untuk mendapatkan pengampunan. Namun mengampuni itu demi kebaikan kita sendiri. Kalau direnung-renungkan teman-teman, ada loh beberapa hal yang begitu fatal kesalahan orang. Sehingga untuk mengampuninya itu memang dia nggak layak untuk diampuni. Coba bayangin. Pernah dengar kasus seorang perempuan muda yang dibunuh oleh pasangan laki-laki dan perempuan, yang laki-laki adalah mantan pacar dari perempuan ini. Namanya Ade Sarah, teman-teman. Ade Sarah ini anak tunggal, dan papa mamanya mendapati bahwa anak tunggalnya ini dibunuh oleh sepasang kekasih yang adalah mantan pacar dari si Ade Sarah ini. Kira-kira secara manusia layak nggak sih mereka untuk diampuni? Rasanya nggak mungkin, teman-teman. Atau mungkin yang terakhir, seorang koruptor, pejabat, menteri, di tengah pandemi, dana bansos dikorupsi. Itu ibaratnya orang lagi jatuh diinjek-injek, teman-teman. Ya, udah jatuh diinjek-injek. Mungkin secara manusia aku aja kesel banget. Aku pikir nih orang benar-benar harus disalib nih. Ya, kayak secara manusia nih orang nggak layak untuk menerima pengampunan. Tapi balik lagi, mengampuni itu bukan karena soal layak atau enggaknya seseorang menerima pengampunan itu. Tapi balik lagi, itu demi kebaikan kita sendiri. Ya, aku suka satu quotes dari Nelson Mandela, ya, seorang mantan presiden Afrika Selatan. Dia juga adalah seorang tokoh pergerakan untuk melawan diskriminasi terhadap perbedaan warna kulit, ya, di Afrika Selatan. Nelson Mandela pernah bilang gini, kebencian adalah seperti meminum racun dan berharap orang yang kamu benci itu yang terbunuh. Gitu. Jadi kebencian itu seperti kita minum racun. Racunnya kita yang minum. Kalau kita yang minum racun, yang mati siapa? Kita. Tapi kita berharap orang yang kita benci, orang yang kita musuhi, dialah yang terbunuh. Tentunya nggak mungkin, teman-teman. Ya, kita justru akan menyakiti diri kita sendiri. Kita akan merugikan diri kita sendiri. Coba bayangin, seberapa banyak berkat yang kita punya, seberapa banyak kebahagiaan yang kita miliki. Mungkin kita baru mendapatkan rezeki, kita baru lulus kuliah mungkin, kita baru mendapatkan berbagai hal yang kita sukai. Namun kalau kita punya kebencian di dalam hati, lalu ketika kita lagi hahaha, kita lagi kumpul sama teman-teman senang-senang, tiba-tiba terbersit wajah dari orang yang kita benci. Mau makan seenak apapun, tiba-tiba jadi enak. Mau tadinya lagi hahaha, terus keinget wajah dari orang yang kita benci. Senyum kita jadi asem, senyum kita jadi pahit rasanya. Karena apa? Karena kita menyimpan kebencian, dan itu jelas seperti sampah di dalam hidup kita. Bau, teman-teman. Kita bawa kemana-mana, ya bau. Terus juga membebani, melelahkan. Dan nggak ada untungnya sama sekali kita menyimpan kepahitan. Kita ingat-ingat kesalahan orang sampai belasan bahkan puluhan tahun. Terus kita ketemu sama orangnya, kita cemberut sama dia, kita kesel sama dia, kita pahit sama dia. Tapi orang itu nggak nyadar bahwa dia menyakiti kita. Dia bisa menjalankan belasan sampai puluhan tahun hidupnya dengan lega, dengan bebas. Sedangkan kita dibelenggu oleh kepahitan. Dan waktu kita ketemu, kita tanya, lu ingat gak sih apa yang lu pernah buat sama gue, yang menyakiti hati gue? Dia bilang, apaan ya?
Gue nggak tahu. Kok gue lupa ya gue pernah nyakitin lo. Dia aja kagak inget, kita yang inget-inget terus teman-teman. Dan itu benar-benar merugikan waktu kita, menyia-nyiakan waktu kita. Ya, jadi satu hal yang kita perlu tahu bahwa mengampuni Tuhan perintahkan itu justru untuk kebaikan kita teman-teman. Ya, supaya kita nggak lagi membawa-bawa sampah yang membebani, yang udah bau, berat, ya kan, dan bikin kita nggak bisa maksimal di dalam kehidupan. Apalagi kalau bicara soal kekristenan teman-teman. Tuhan katakan bahwa kita ada di dalam sebuah perlombaan iman, benar ya? Alkitab katakan seperti itu. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Ya, aku akan bacain buat teman-teman. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya, kalau kita mau cari tahu siapakah saksi-saksi tersebut, bacalah di ayat 11. Itu bicara tentang saksi-saksi iman yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Merekalah saksi-saksi yang mengelilingi kita bagaikan awan. Kenapa? Maka dari itu apa? Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lihat baik-baik teman-teman. Ayat ini bilang, kita lagi ada di dalam sebuah perlombaan, yaitu perlombaan iman yang diwajibkan. Artinya ini bukan sebuah pilihan. Bukan cuma ke Andreas, bukan cuma Francisca yang sedang ada dalam perlombaan iman dan kita cuma jadi cheerleaders, kita cuma jadi tim hore. Ayo Andreas semangat, Francisca semangat. Ya kita cuma tim hore di belakangnya. No teman-teman, Alkitab katakan kita semua tidak ada yang terkecuali sedang ada dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah oleh karena kita ada di tengah sebuah perlombaan iman, maka Alkitab katakan apa? Tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Pernah lihat ketika ada orang yang ikut lomba lari, lalu dia pakai tas pinggang, dia bawa tas, dia pakai sepatu yang paling berat yang dia punya, dia pakai jaket sampai beberapa lapis, terus dia mulai berlari. Kira-kira orang seperti ini akan menang atau justru terhambat di dalam perlombaan larinya, teman-teman? Ya, semakin banyak bawaannya, tentunya dia akan semakin lambat dalam berlari. Nah, begitupun dengan kita, teman-teman. Kalau kita mau menang dalam perlombaan iman, sekali lagi, perlombaan iman bukan soal balapan ya, teman-teman, siapa yang lebih dahulu sampai finish, tapi siapa yang akan bertahan sampai akhir, setia berlari sampai garis finish. Dan bayangkan kalau kita berlari di dalam beban yang kita bawa kepahitan, kita bawa kebencian, ya, belum lagi dosa. Belum lagi tadi, Andreas juga singgung soal berhala, soal hal-hal yang membuat kita itu nggak bisa berlari, kita terdistract, kita terbebani. Dan salah satunya itu adalah kebencian, teman-teman. Ya, aku percaya kalau kita mau berlari maksimal di dalam perlombaan iman, kalau hidup kita, masa muda kita ini mau dipakai Tuhan secara maksimal, maka kebencian itu harus kita lepaskan dari kehidupan kita. Jadi kita harus belajar untuk membereskan hati kita yang pahit, ya, karena Tuhan nggak bisa pakai kita secara maksimal, percaya deh teman-teman. Tuhan mau pakai kita nih secara dahsyat, tapi begitu kita ingat sama orang yang kita benci, ngestak kita nggak bisa berlari dengan maksimal, teman-teman. Ya, jadi Tuhan ingatkan kita di Ibrani 12 ayat 1 ini untuk kita melepaskan itu semua. Dan mungkin pertanyaannya adalah gimana Kak caranya? Kakak nggak tahu sih seberapa orang itu telah menyakiti hatiku, cie. Ya, kakak nggak tahu sih seberapa pahitnya aku dihianati, di-ghosting, dan sebagainya, teman-teman. Kuncinya di ayat 2, teman-teman. Memang Kak Randy belum pernah mengalami mungkin apa yang teman-teman rasakan, dan itu begitu pahit, begitu sakit rasanya. Kak Randy tidak mau menyederhanakan apa yang teman-teman sedang alami, sakit hati yang teman-teman sedang alami. Tapi satu hal yang Kak Randy tahu, bahwa Yesus itu juga pernah mengalami hal yang sama. Yesus tahu bagaimana rasanya dihianati. Yesus tahu bagaimana rasanya di ghosting, teman-teman. Ya, ketika muridnya bilang, sampai mati pun aku tidak akan meninggalkan engkau. Sampai mati
aku rela mengiring engkau. Tapi begitu Yesus ditangkap, semua hilang tanpa jejak, teman-teman. Cuma ada Yohanes dan Maria, ya. Justru malah murid-murid perempuan yang setia mendampingi Yesus. Ya, seperti komunitas sahabat Yesus ini isinya mayoritas perempuan, ya. Jadi yang cowok-cowok jangan mau kalah, tetap semangat. Nah, itu Yesus sudah mengalami ya teman-teman. Makanya di ayat 2 di situ dikatakan, marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Perlombaan iman ini. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Teman-teman, kita punya satu teladan, namanya Yesus Kristus. Dan dialah teladan yang sejati yang kita miliki. Sehingga aku tahu mungkin Kak Randy nggak pernah ngalamin apa yang teman-teman alamin dan rasanya begitu berat. Tapi percayalah, Yesus itu berbela rasa. Yesus pun ikut bersimpati ketika teman-teman mengalami kesakitan hati itu. Dan Yesus pernah mengalaminya terlebih dahulu, teman-teman. Dan aku percaya kasih Kristus, Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam hati teman-teman itu yang akan memampukan kita kok untuk bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Amin. Ya, aku lihat di sini banyak cewek-cewek. Ada yang suka nonton drakor. Karena ini kemarin agak telat sih ya, baru nonton film Startup. Kalau teman-teman tahu tuh, ya film Startup. Ya, ada tim Han Ji Pyong sama tim Namdosan ya. Kalian tim yang mana? Kalau aku tim Namdosan, teman-teman. Nah, ada satu tokoh yang sangat menarik buat aku. Jadi sorry nih ya kalau yang belum nonton pasti out of topic dan bingung Kak Randy ngomongin apa sih. Tapi kalau udah nonton, teman-teman tahu si Oma itu, omanya si Dalmi ya. Tuh kan pada bersorak-sorai dosan ya. Nanti jangan sampai ya, karena kita terlalu fokus sama 6 dosan, ketika dibilang Yesus mengampuni kita dari dosan. Oh, kok dosan bukannya dosa gitu ya. Karena fokusnya salah. Tapi itu yang aku menarik itu adalah si neneknya ya. Neneknya si Dalmi itu ya, keren banget sih. Jadi aku belajar ya ketika nonton film-film yang bahkan kelihatannya bukan film rohani gitu ya, tapi aku bisa melihat ada kasih Kristus gitu loh di dalam tokoh dari si nenek ini ya. Bagaimana si neneknya Dalmi ini bisa mengampuni orang-orang yang telah menyakiti dia gitu. Dan salah satunya itu kan siapanya itu ya, menantunya ya, si mamanya dari si Dalmi ini yang meninggalkan anaknya gitu. Ketika anaknya sedang berjuang untuk, ini pada tahu nggak sih ceritanya? Jangan-jangan nanti pada bingung gue ngomongin apa. Buat yang tahu aja ya, itu jadi dia ditinggal kan sama si menantunya ini, si anaknya yang laki-laki ini. Tapi apa? Waktu si menantunya yang udah meninggalkan anaknya dengan laki-laki lain oleh karena harta, terus dia nggak punya apa-apa lagi, dia udah meninggalkan suami keduanya itu, dia balik lagi loh sama si Oma ini dan dia minta pekerjaan. Wah, kalau gue lihat secara manusia, gue kesel banget pas nonton itu pertama kali. Iya, karena bangkrut. Gue pertama kali nonton, gue bilang, gila nih, cewek matre ke laut aja gitu kan. Pas nonton episode 1, gue bukannya nangis, teman-teman, gue kesel gitu, kayak, ih ada ya cewek kayak gini. Tapi pas di episode keberapa gitu, dia balik lagi datang sama si mertuanya ini, ibu mertuanya, dan dia bilang, ada nggak pekerjaan buatku? Dan bahkan lebih jauh lagi teman-teman, bukan cuma dikasih pekerjaan, dia dikasih tinggal, dia dikasih nginep di rumah dari si Oma ini. Dan buat gue hampir menitikkan air mata di episode itu, karena gue lihat ada kasih Kristus di dalam diri Oma ini, teman-teman. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang mau mengampuni. Dan wow, keren banget. Jadi kalau ada yang belum nonton, monggo ditonton ya, itu sangat memberkati. Walaupun filmnya juga bagus sih, seru banget ya. Itu sekilas info aja teman-teman ya, sedikit kesaksian ya dari apa yang Karen dialami gitu dari film Startup itu.
Nah, itu yang kedua, teman-teman. Mengampuni bukan karena orang itu layak untuk diampuni, tapi demi kebaikan kita sendiri. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, teman-teman, kita mengampuni sesama supaya apa? Supaya hatimu tetap murni di hadapan Tuhan. Hatimu tetap murni di hadapan Tuhan. Makanya tadi lagu yang kita nyanyikan di awal ya, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Benar ya teman-teman? Itu jadi doa dan kerinduan Kak Randy, dan juga aku percaya ini doa dan kerinduan setiap kita untuk kita selalu menjaga hati, tetap murni, tetap bersih, tetap suci di hadapan Tuhan. Dan aku teringat akan satu ayat di Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Yuk kita buka Alkitab kita di Matius pasal yang kelima ayat 23 dan 24. Tuhan Yesus berkata seperti ini, teman-teman. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Lihat baik-baik teman-teman, Yesus katakan bahwa jika engkau mau memberikan persembahan, engkau mau beribadah, engkau mau melayani Tuhan, tapi di dalam hatimu, lihat baik-baik nih, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Lihat, bukan apa yang ada di dalam hatimu terhadap saudaramu, tapi ini selangkah lebih jauh lagi, yaitu apa? Yang ada di hati saudaramu terhadap engkau. Artinya apa? Yang ada di hati dari saudaramu saja engkau perhatikan, apalagi yang ada di dalam hatimu sendiri. Itu harus engkau bereskan. Gitu. Ya, jadi ini pengajaran yang begitu indah sih kalau buat aku ya dari Tuhan Yesus. Jadi ketika kita mau melayani Tuhan, pastikan hati kita bersih. Bahkan bukan cuma hati kita sendiri. Kalau ada kemungkinan orang itu tersakiti, ada orang lain yang tersakiti mungkin dari perbuatan kita, dari perkataan kita. Hal pertama yang kita mesti lakukan apa? Tinggalkan dahulu persembahanmu, beresin dulu hubunganmu dengan dia. Baru kamu bawa lagi persembahanmu itu kepada Tuhan. Jangan pernah berpikir, kan itu urusan dia, perasaan-perasaan dia. Yang penting hati gue benar. Kata Tuhan apa? Beresin dulu. Kadang kita harus ya agak-agak inisiatif berlebih ya teman-teman sebagai orang percaya. Nggak ada salahnya kok kita untuk bertanya kepada, let's say misalkan aku sama Siska, kita lagi sama-sama melayani di sahabat pemimpin gitu ya. Terus mungkin ada cara Kak Randy yang kurang benar, yang kelihatannya, kok Siska setelah aku ngomong sesuatu terus kayak sikapnya agak sedikit berubah. Kak Randy harus dengan kerendahan hati dan kesungguhan, ketulusan bilang, Siska, kemarin ada nggak sih kata-kata Kak Randy mungkin yang kurang berkenan, ya, atau tindakan Kak Randy yang kurang berkenan. So sorry ya kalau apa yang aku lakukan menyakiti hati Siska, aku minta maaf dan Kak Randy nggak akan ngelakuinnya lagi. Wah, itu keren banget sih kalau bisa kayak gitu di dalam sebuah komunitas Kristen. Dan Siska mungkin yang tadinya agak kesel gitu ya, terus tiba-tiba didatengin Kak Randy dan Kak Randy muncul dengan sikap yang seperti itu, Siska langsung berasa kayak, enggak, masih kaku aja Kak Randy, santai aja kali, enggak kok Siska baik-baik aja, padahal awalnya kesel gitu kan. Tapi itu yang bisa saja terjadi teman-teman, ketika kita berinisiatif untuk mencari perdamaian dengan orang-orang yang menyakiti kita. Biasakan hal itu teman-teman. Bukan cuma apa yang ada di hatimu, tapi apa yang ada di hati saudaramu terhadap kamu. Kita harus perhatikan itu baik-baik. Ya, dan ada satu quotes yang Kak Randy pernah bikin. Kak Randy tulis gini, jangan dulu melayani kalau hatimu belum mau mengampuni. Ya. Jangan dulu melayani kalau hatimu belum mau mengampuni. Kenapa? Karena Matius 5 ayat 23-24 bilang, tinggalkan dahulu persembahanmu. Tinggalkan dahulu pelayananmu dan beresin dulu.
dengan orang yang kamu punya sesuatu di hati terhadap dia ataupun sebaliknya. Kita terlalu sering membiasakan diri, teman-teman. Udah tahu nih ada yang benci sama kita, udah tahu nih kita benci juga sama seseorang, tapi kita nggak beresin, kita cuek aja terus kita pelayanan. Lama-lama hati kita keras, teman-teman. Lama-lama hati kita kebal, dan akhirnya apa? Mau benci kayak apapun, bisa loh menyembah Tuhan, nangis-nangis, bisa loh khotbah, bisa loh pimpin pujian. Mungkin di mata manusia, wih hebat ya pelayanan, tapi di mata Tuhan belum tentu. Bisa jadi nggak ada artinya. Karena Tuhan mau apa? Beresin dulu. Ya, beresin dulu. Berapa kali Kak Randy mengalaminya? Kak Randy ada konflik sama istri Kak Randy sama Kak Dita. Waktu itu pernah tuh, sekali waktu ya, ini kesaksian dan sekalian menutup. Waktu itu Kak Randy ada pelayanan ke sekolah-sekolah ya, namanya Adopt Your School. Ini kebetulan bajunya Kak Randy pakai, ini tulisannya Adopt Your School. Dan pagi-pagi tuh Kak Randy bangun telat, terus minta dipesenin Gojek. Jadi Kak Randy biar cepet mandi gitu ya. Terus Kak Dita, aku bangunin, Cil bangun, pesenin Gojek dong, aku udah telat nih. Udah aku cepet-cepet mandi, pas balik-balik Gojeknya belum dipesan. Kenapa? Karena alamatnya nggak tertera gitu, kayak ini dicari sekolah ini kok nggak ada alamat. Aku ngomel-ngomel, gimana sih kok belum dipesan? Terus dia bilang ini, udah minta tolong belagu lagi, marah-marah lagi dia bilang gitu kan. Ya udah tuh, makin kesel deh tuh. Pesen Gojek berangkat. Pas di jalan, Roh Kudus bilang di hati Kak Randy, ayo mau pelayanan, masih berantem sama istri. Ya udah, awalnya pengen cuek kan, bodo amat lah, habis ngeselin siapa suruh gitu. Tapi di jalan lagi-lagi Tuhan ingetin, ayo minta ampun, beresin, ya. Siapa yang salah, beresin. Iya, aku pikir-pikir, iya aku yang nyolot sih, aku yang mulai duluan sih tadi, orang minta tolong kok malah marah-marah gitu. Akhirnya aku telepon di jalan sambil di Gojek gitu ya. Dia sorry ya, tadi aku begini-begini, aku minta maaf gitu. Ya istriku masih iya deh gitu kan, tolong doain ya karena aku mau pelayanan supaya pelayananku diberkati Tuhan. Ya udah, beres, pulang minta maaf lagi, pulang bawain oleh-oleh, beres deh. Gitu kan. Tapi teman-teman, satu hal yang kita mesti perhatikan baik-baik, sekecil apapun ada satu hal yang mengganjal di hati kita, kebencian, kepahitan, kekesalan, beresin itu teman. Ya. Semakin cepat kamu beresin, kamu akan semakin cepat dipulihkan. Tapi semakin lama kamu menunda-nunda, maka ibarat pohon itu semakin kuat akarnya, untuk dicabut semakin susah. Jadi selagi masih dikatakan hari ini, jangan tunda-tunda. Ya, beresin hatimu, lepaskan pengampunan. Ya, jangan ditunda-tunda lagi. Karena Alkitab katakan, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya tadi aku bilang, hati kita tetap murni, hati kita tetap suci di hadapan Tuhan, maka apa? Tuhan akan menyatakan dirinya lebih lagi kepada kita. Dan di ayat 9 berikutnya, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, aku berdoa, aku berharap setiap anak-anak di komunitas sahabat Yesus udah nggak lagi menyimpan kebencian, kepahitan. Beresin di hadapan Tuhan. Ya, karena aku percaya kasih Tuhan, pengampunan yang daripada Tuhan, itu lebih dari cukup untuk menjadi kekuatan bagi kita. Untuk kita mengampuni, mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kebenaran yang mendasar, kebenaran yang fundamental sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kami harus mengampuni seperti Tuhan lebih dahulu mengampuni kami. Tuhan, biarlah di rumah kami masing-masing, bagaimanapun keadaan hati kami hari ini, kami tahu Engkau tidak memandang hina setiap hati yang hancur, setiap hati yang terluka. Oleh karena itu kami dengan rendah hati membawa hati kami yang terluka ini ke hadapan-Mu Tuhan. Ini hati kami yang remuk, ini hati kami yang hancur.
kami serahkan kepadamu. Karena nggak mungkin Tuhan berikan kami hati yang baru, hati yang pulih, hati yang bersih di hadapan-Mu, kalau kami nggak terlebih dahulu dengan rendah hati membawa itu di hadirat-Mu. Kami tahu, Engkau tahu betapa banyak luka, sakit hati, kebencian, kepahitan yang mungkin menguasai hati kami. Tapi Tuhan nggak mau kami berlarut-larut di dalamnya. Tuhan nggak mau kami tinggal dengan sampah yang terus kami bawa kemana-mana. Oleh karena itu kami mau letakkan ini di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau ambil waktu ini untuk merenungkan. Mungkin ada orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Teman-teman boleh, kalau lebih nyaman off cam, silakan off cam kalau teman-teman merasa malu. Senyamannya teman-teman, kalau ada orang-orang yang teringat, yang timbul di hati teman-teman dan merasa ini begitu menyakitkan, ini begitu mengecewakan. Biarlah malam hari ini dengan kerendahan hati, teman-teman doakan mereka. Teman-teman lepaskan pengampunan buat mereka. Ucapkan nama mereka, sebut nama mereka dalam doamu. Doakan dalam nama Tuhan Yesus, aku ampuni dia. Aku ucapkan berkat buat dia. Ampuni mereka ya Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah kasih-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan itu menguasai hati kami. Sehingga kami dimampukan untuk melepaskan itu kepada orang-orang yang telah menyakiti kami. Kalaupun ada orang-orang yang kami tahu ada dalam keadaan yang membenci kami oleh karena mungkin kesalahan yang kami buat. Dan mungkin kami enggan untuk memperbaikinya. Kami enggan untuk rekonsiliasi dengan orang tersebut. Maka hari ini kami mohonkan by the grace of God, kami akan menghubungi mereka dan kami akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Kami akan rekonsiliasi dengan mereka. Karena kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah pembawa damai. Biarlah kehadiran kami bukannya mendatangkan kebencian, tapi mendatangkan kedamaian, mendatangkan pengampunan, mendatangkan sukacita damai sejahtera di hati orang-orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu bekerja di dalam setiap hati kami. Melintasi ruang dan waktu. Dimanapun kami berada saat ini, walaupun kami berjumpa secara online, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Bekerjalah di hati kami Tuhan. Jamah hati kami. Lembutkan hati kami. Perbaharui hati kami. Sehingga kami nggak lagi dibebani dengan hal-hal yang tidak perlu. Kami menanggalkan segala beban dan dosa. Dan mulai berlari dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Berlari dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kami. Dan percayalah teman-teman, kalian akan lihat, kita semua akan lihat seberapa besar Tuhan akan bisa pakai kami. Seberapa dahsyat Tuhan akan pakai kami ketika kami sudah bersih hati kami. Ketika kami sudah lepaskan segala hal yang membelenggu kami. In the name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus beracara di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat komunitas ini, berkati Brother Andreas Mario Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus sebagai leader. Biarlah Tuhan yang terus pakai lebih heran lagi. Tuhan yang terus bekerja di hatinya, Tuhan yang terus tanamkan visi di dalam kehidupannya. Sehingga komunitas ini boleh terus konsisten memuridkan, komunitas ini boleh terus konsisten mendewasakan iman anak-anak-Mu Tuhan. Pertajam terus Tuhan visimu bagi dia Tuhan. Pertajam terus panggilan-Mu untuk masa mudanya ya Tuhan. Begitu juga dengan teman-teman yang lain yang mensupport tim pastoral dari komunitas sahabat Yesus ini Tuhan. Dan semua yang ambil bagian di dalamnya. Biarlah kami Tuhan tahu persis bahwa kami bukanlah sebuah kebetulan ada di dalam komunitas ini. Biarlah kami juga merasa memiliki komunitas ini, memiliki sense of belonging atas komunitas ini. Karena komunitas ini adalah tempat di mana kami bertumbuh, tempat di mana kami bertambah dewasa. Kami tahu mungkin di dalamnya juga bisa aja terjadi konflik, bisa aja terjadi gesekan satu dengan yang lain. Tapi kami percaya dengan respon yang benar kami mau mengampuni.
Dengan respon yang benar kami mau melepaskan kasih dan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati komunitas ini ya Tuhan, biar di dalamnya Tuhan kami terus bertumbuh semakin rohani, semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus di dalam komunitas ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin.